Cepat! Habiskan semua! Ayo! Cepat, ayo! Hei, bakar! Cepat, kejar ke tempat ini! Ayo! Mengapa harus terjadi? Anakku mana? Mana anakku? Ayo, diangkat. Apa daya kita sekarang? Para pendekar yang kita sewa kalah. Cucuku dibawa mereka. Wulan dibawa kabur mereka. Cucuku juga. Dan gadis-gadis yang lain. Setiap tahun mereka datang. Dan sekarang, mereka lebih kurang ajar lagi. Mereka bawa harta benda bersama putri-putri kita. Kita terus-menerus ditindas. Tanpa kita bisa melawan. Harus kita lawan. Dan sekarang, kita harus rebut kembali gadis-gadis kita. Gila, itu bunuh diri namanya. Saya setuju. Kita serang mereka dan kita binasakan pemimpinnya. Jangan bermimpi, Kisupa. Kita disuruh membinasakan Kang Salegawa. Tidak mungkin. Betul. Mustahil. Di sini saja, kita tidak sanggup menghadapi anak buahnya. Apalagi diserang mereka. Pengecut. Apa akan kalian biarkan anak-anak garis kita yang selalu ketakutan serang Kangsa? Tidak. Tapi apa itu mungkin? Mungkin-mungkin saja. Kenapa tidak? Bagaimana mungkin? Kangsa bersama anak buahnya bukan tandingan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang penakut. Dengarkan, hai seluruh penduduk Banjaran Sari. Saya tidak ingin kejantanan kalian dikecilkan oleh rasa takut kalian sendiri. Kalian kuat. Percayalah bahwa kalian kuat. Kita di pihak yang benar. Percayalah bahwa kematian untuk membela kebenaran
tidak akan sia-sia. Tetesan darah kita akan menjadi saksi di hadapan Yang Maha Agung bahwa hidup kalian tidak percuma. Saya tidak takut mati, Kang. Asal benar-benar untuk kebaikan kita semua. Tapi korban sekarang cukup banyak. Benar. Apa akan ditambah lagi dengan penyerangan kita ke Sarangkang Salegawa? Kita harus mencari pendekar kelas 1. Sekalipun kita harus membayar mahal, mencari para pendekar lagi. Berkali-kali kita minta bantuan para pendekar, tapi selalu gagal. Kita akan menang. Kita akan menang kalau penyerangan dipimpin oleh pendekar kelas 1. Pendekar yang penuh taktik, berani, dan penuh wibawa. Kalian cari mati ke sini. Silakan, Den. Silakan, Den.
Lupa tanya, Pak. Ya. Bapak kenal Reksadita? Reksadita? Maaf, Den. Tidak kenal, Den. Mau apa cari Reksadita? Tidak penting. Katakan. Katakan. Tidak ada urusannya dengan kamu. Pulang aja. Ayo. Raden mencari Reksadita. Bapak tahu. Nasihat paman. Jangan diteruskan. Kenapa? Sayangi jiwa Raden. Di sini menyebut nama Reksadita berarti maut. Iya. Dia mencari Reksadita. Kalau begitu, dia pasti pendekar kelas 1. Iya. Tidak mungkin pendekar kelas 3 berani mencari Reksadita. Dari mana dia? Saya duga dari Pajajaran. Kalian cari dan bawa kemari. Katakan bahwa saya sanggup menunjukkan tempat Reksadita. Jiwamu terancam, Kakang. Saya tahu, tapi tidak mungkin dia mau menghadapi Kang Salagawa itu tanpa upaya yang menarik. Katakan, siapa nama pendekar yang mencari Mahaguru Reksadita? Katakan! Saya tidak tahu. Jangan bohong. Ingat, kau berhadapan dengan pendekar harimau bertombak. Maaf, Juragan. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya, Juragan. Ampun, Juragan. Ampun. Bapak. Bapak. Katakan pada orang kampung, siapa yang berani buka mulut tentang Mahaguru Reksadita pasti akan mampus di ujung tombakku. Kemana lagi kita cari pemuda itu? Kenapa kemarin tidak kau tanyakan namanya? Itulah kalau orang sedang bingung. Yang penting tidak terpikir. Ayo, sudah. Kita harus berangkat lagi. Kita harus sampai desa Pakembaran sebelum matahari terbenam. Ayo. Ya, yuk. Bangsat. Siapa namanya? Maaf, Juragan. Saya tidak tahu. Tolong kau. Bagaimana kita bisa mencarinya? Kira-kira siapa dia? Menurut pakaiannya, dia pasti pendekar dari Pajajaran. Junjungan Reksadita yang dicari. Oh ya? Kurang ajar. Berani pada Reksadita, berarti tidak takut padaku. Cari dia sampai ketemu. Dan habisi. Aduh, celaka, Juragan. Wulan dan kawan-kawannya lari. Tolong! Kenapa kau kemari? Cepat kejar! Baik, Juragan. Kenapa kau bengong? Bantu mereka! Baik, Juragan. Ayo. Ayo cepat. Cepat! Jangan sampai lolos!
saja. Ayolah. Saya nggak kuat. Tinggalkan saya sendiri. Ayo paksakan. Aduh, lebih baik mati kalau begini. Jangan putus asa. Ayo kita teruskan. Mereka pasti mengejar kita. Ya, kita harus melawan kalau mereka mengejar. Apa? Melawan? Kita harus melawan. Kita ini kan lemah. Karena kita lemah, kita harus cari senjata untuk bela diri. Ya, senjata apa saja untuk bela diri. Ayo cepat naik. Ayo. Kemana? Mereka ke sana. Ya betul. Ayo. Ayo. Kita lawan. Ayo cepat. Ayo sembunyi. Sembunyi ayo. Tadi lari ke sini. Ya. Ayo cepat, ayo. Tolong, saya habis diculik anak buah Kang Salegawa. Tolong Kisanak. Di mana rumahmu? Banjaran Sari. Kuantarkan kau pulang. Saya senang bertemu Kisanak. Nama saya Jaka Baruna. Ah, nama yang enak didengar. Gadis cantik yang malang. Siapa namamu?
Pratiwi. Pratiwi. Indah seperti orangnya. Saran saya, pulang sajalah ke Pajajaran. Tidak gampang untuk membawa Reksadipa. Tidak. Saya harus pulang bersama dengan dia. Reksadipa seorang yang sakti mandraguna. Muridnya tersebar di mana-mana. Kau tidak akan selamat dari tindakan para muridnya yang telah bersumpah setia. Percayalah. Saya tidak akan mundur. Meskipun harus berhadapan dengan siapa saja. Sebagai sahabat, saya sekali lagi nasihatkan. Jangan dekati Reksadipa. Biarkanlah beliau tenang di tempat pertapaannya. Kau kenal pendekar Ki Ageng Reksadipa? Tiap orang kenal pendekar besar itu. Namanya tersohor di mana-mana. Dia bekas senapati kerajaan Pajajaran. Tepat. Beliau menjadi buronan tentara Pajajaran karena dituduh mencemarkan nama baik Panglima dengan membawa lari putrinya. Betul. Saya senang kau tahu banyak. Di mana pertapaan Reksadipa sekarang? Saya tidak ingin kepala saya lepas oleh murid-muridnya. Saya harap kau pun mau mengerti. Tidak. Saya mengemban tugas. Saya harus membawa Ki Ageng Reksadipa, hidup atau mati, kembali ke Pajajaran. Mana Pratiwi? Ada di sana. Suruh cepat. Kita mau melanjutkan perjalanan. Aduh, bisa ketemu enggak ya? Jangan putus asa. Api? Buat apa? Rita yang nyuruh Kemana dia? cari makanan. Loh, ada apa ini? Jangan banyak tanya. Kenapa dia?
Jangan. Kita. Dia harus mati. Saya yang minta. Percayalah. Saya akan menjinakkan dia. Hah? Ada orang tidur di sini semalam. Kita harus tahu. Siapa dia? Ayo. Bagus benar pedangmu. Buatan mana? Empu Baruna, guruku sendiri. Luar biasa. Indah dipandang. Bisa saya lihat sejauh mana kekerasan bajanya? Hebat. Dan nama pedang ini? Samber Nyawa. Oh. Ini yang namanya pedang samber nyawa. Saya pernah dengar kehebatan pedang ini. Boleh saya coba? Silakan. Jangan main-main dengan pedang itu. Tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu sampai di mana ketajaman pedang samber nyawa ini pada kulitmu. Hentikan. Saya tidak mau main-main. Bahaya. Saya suka, Jaka. Saya suka. Cobalah biarkan pedang samber nyawa ini menyentuh kulitmu sendiri. Berita, kembalikan pedang itu padaku. Nyawamu akan kulemparkan, Jaka. Kenalkan, saya ini dari perguruan Suradewa. Kau sudah kuperingatkan. Jangan dekati Mahaguru Reksadipa. Tapi kau keras kepala. Sekarang inilah akibatnya. Kau tidak apa-apa, Kakang? Aku ikut kau, Kakang. Kemanapun Kakang akan pergi. Tidak bisa. Saya ada urusan penting. Saya akan membantu urusan Kakang. Jangan. Urusanku tidak boleh dicampuri oleh perempuan. Apakah Kakang tidak kasihan pada saya? Saya seorang pengelana seperti Kakang. Dan saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Di mana rumahmu? Mau apa tanya rumahku segala? Akan saya antarkan kau pulang. Sesudah Wulan sampai di rumahnya. Percuma. Saya sudah tidak punya rumah lagi. Rumahku di kolong langit. Tapi... Sudahlah, kita antarkan dulu orang ini ke rumah. Sesudah itu, terserah Kakang kemana mau pergi. Hah? Juragan. Hah? Ya. Berita. Pendol.
Saya mau bicara. Yang membunuh saya Jakabaruna. Berita. 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 Mati. Iya. Rezeki nomplok. Silakan. Apa? Minta. Kita harus lapor Kangsa. Iya, saya tahu. Kakang, kau sungguh beruntung. Kenapa? Kau hebat. Tangan sekokoh ini pasti akan dapat merobohkan setiap pendekar. Dan badan sekekar ini luar biasa. Maksudmu? Sangat beruntung sekali wanita yang dapat memiliki kakak. Dasar tidak tahu malu. Jakabaruna. Bagus. Sebar orang-orangmu. Dan jangan biarkan dia hidup. Baik, Juragan. Aku tidak mau kau pulang dengan tangan kosong. Kematian saudara seperguruan kita harus dibalas. Saya tidak akan pulang, Juragan, sebelum dia mati. Kerjakan. Baik, Juragan. Guru, Ananda datang. Sudah saya bilang, tidak usah kemari. Ada orang dari Pajajaran mencari guru. Jakabaruna namanya. Hati-hati dengan dia. Mungkin muridnya Baruna. Jangan meremehkan kesaktian saya, Guru. Lembu Sekilan dan panah rantai naga percona yang Guru ajarkan kepada saya akan saya pergunakan untuk menggenggam seluruh dunia ini. Dan akan saya buat para pendekar takluk di bawah kaki Kangsa Legawa. Ingat, Kangsa, di atas langit masih ada langit. Jangan angkuh. Keangkuhan menghilangkan kewaspadaan. Akan saya buktikan, Guru. Akan saya binakan Jakabaruna. Jangan apa-apakan dia. Kenapa, Guru? Tidak usah banyak tanya. Turuti saja perintahku. Jakabaruna adalah seorang satria. Tidak sepantasnya gadis seperti kamu mendekati dia. Tahu dirilah. Siapa yang tahu diri? Saya atau kau?
Saya tidak pernah mendekati Jakabaruna sampai tidur di sampingnya. Kau menyindir saya ya? Kurang ajar. Lepaskan! Pendekar macam apa kamu? Beraninya sama orang yang lemah. Lepaskan! Lepaskan! Lepas! Hei, kenapa berkelahi? Berhenti! Berhenti! Keterlaluan kau, Pratiwi. Dia kan tidak bisa apa-apa. Kau tidak apa-apa? Aku tahu kau mencintai dia. Pratiwi! Pratiwi! Pratiwi, kau telah mengkhianati perguruan. Berita mati karena kelemahanmu. Ingat, perguruan telah menugaskan kau apa? Membunuh satria yang hendak membawa Mahaguru Reksadipah ke Pajajaran. Saya tidak sanggup, Kakang Tua. Saya tidak sanggup. Kau mencintainya. Buang pikiran kotormu itu. Bunuh saja saya, Kakang. Saya tidak sanggup menghadapinya. Ya. Ingat sumpah yang telah kau ucapkan, Pratiwi. Bahwa kita harus membela Mahaguru Reksadipah sampai pada titik darah penghabisan. Bunuh satria itu. Dan kau tidak boleh kembali ke perguruan Suradewa sebelum satria itu lenyap dari permukaan bumi. Keselamatan Mahaguru Reksadipah ada di tanganmu. Pratiwi! 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 Sudahlah, Kakang. Kalau tidak ada, tidak usah dicari-cari. Dia kan sudah bilang kalau rumahnya di kolong langit. Hah? Itu dia. Hah? Ada apa? Itu dia. Ayo. Kakek! Wulan, kau tidak apa-apa. Sudahlah, jangan menangis. Aden, kami sudah mencari Aden kemana-mana. Ada apa? Aden masih mencari Reksadipah. Masih. Kenapa? Akan kami tunjukkan bagaimana Aden bisa mendapatkan Reksadipah. Tapi mari ke kampung kami dulu. Kita bicara di sana. Baik. Yang mengetahui tempat pertapaan Reksadipah hanya Kangsa Legawa. Tapi untuk membuka mulut Kangsa, nyawalah taruhannya. Maksud Bapak? Kangsa Legawa, murid kesayangan Reksadipah. Dan dia pemimpin perampok yang sangat ditakuti penduduk. Setiap tahun, komplotan Kangsa Legawa datang ke dusun ini, Den.
dan menjarah hasil pertanian kami. Bukan itu saja. Mereka juga melarikan gadis-gadis kami, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami miskin dan lemah. Kami mau membantu Raden. Kalau Raden mau menangkap Kang Salgawa. Kang Salgawa. Menangkap Kangsa bukan saja untuk memusnahkan kejahatannya, tapi juga memaksa dia untuk menunjukkan tempat pertapaan Reksadipa. Berarti juga membebaskan kami dari penderitaan. Baik. Akan saya bebaskan gadis-gadis Bapak. Akan saya tangkap Kang Salgawa. Beri saya penunjuk jalan agar bisa sampai ke sarang mereka. Dengan saya tahu jalan pintas untuk menuju ke sana. Beres, Den. Sangnya di sana, Den. Mari. Mari. Den, itu sarangnya, Den. Siapa kau? Ada di sini, saya sana. Bapak siapa? Saudaranya Kang Salgawa. Saudaranya Kang Bagaimana, Kang? Kita tambah lagi. Asik. Minum terus. Hari ini hari bahagia kita, kan? Buat kita. Siapa kau? Hah? Dan mau apa? Iya. Di mana yang lain? Ayo. Ayo ke sana. Siapa mesti malu? Bodoh. Ayo masuk. Kok tidak apa-apa? Tidak. Kok tidak ada apa-apa, kan? Tidak. Ayo keluar. Keluar semua, ayo. Iya, Ki. Sini. Tidak apa-apa. Ayo. Iya, Ki. Ayo cepat keluar semua. Ayo cepat.
Oke, ayo. Bawa gadis-gadis pulang. Biarlah Kang Salagawa saya hadapi sendiri. Apa ada yang tidak memerlukan saya lagi? Tidak. Cepat, bawa mereka. Sebelum Kangsa tiba. Baik. Cepat! Ayo. Saya tahu kau murid Baruna. Saya beri kesempatan kamu hidup. Kalau perlu, gurumu datang ke sini. Pertiwi. Kakak, kau tidak apa-apa kan? Tidak. Kenapa kau datang? Saya ingin membantu Kakang. Saya senang Kakang tidak kena naga bercona. Kau jadi korban. Saya senang Kakang. Saya tidak menyesal. Saya cinta Kakang. Oh, Pertiwi. Pertiwi. Siapa kau? Pimpinan perguruan Suradewa. Murid kesayangan Ki Ageng Reksadipa. Kau bisa lolos dari rantai naga percona. Tapi kau tidak bisa lolos dari tombak pusakaku ini.
Terus terang, saya sedikit gentar. Ketika berkali-kali ia tahu jurus yang saya miliki. Apalagi setelah melihat keampuhan panah rantai. Yang kau saksikan itu panah berantai naga perjona yang belum ada tandingannya. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kau harus menguasai ajian Pancasona. Dan jurus Raja Penyangga Langit. Jurus ini sengaja saya ciptakan untuk mengimbangi ajian Rawa Rontek yang disalahgunakan pemiliknya. Apa waktu muda Guru juga pernah berhadapan dengan lawan yang menggunakan ajian Rawa Rontek dan panah sakti naga percona? Pengalaman pahit sekaligus indah. Maksud Guru? Saya, gurumu ini, sebenarnya saudara kandung Ki Ageng Reksadipa. Kami kakak beradik yang saling mencintai. Pada suatu ketika, orang tua kami mengirimkan pada salah satu padepokan untuk belajar ilmu kanuragan. Dan kami sama-sama menjadi senapati kerajaan Pajajaran. Celakanya, kami sama-sama mencintai seorang gadis, Putri Panglima, Putri Ratih. Dan lebih celaka lagi, Ratih tidak mempunyai sikap yang tegas. Dia layani keduanya. Ya, itulah yang membuat kami saling cemburu. Pada suatu ketika, saudaraku berbuat nekat. Ratih, dia bawa lari ke padepokan. Dan di sana, apa yang terjadi? Dia langsungkan pernikahan di hadapan guru. Saya merasa terpukul karena dicurangi. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adik saya yang paling saya cintai. Sejak itu, saya kehilangan semangat hidup. Karena putus cinta, Guru. Lalu bagaimana, Guru? Lalu terjadi peristiwa yang tidak terduga. Ayah Ratih, Panglima Jaladara, marah sekali. Dia kerahkan tentaranya untuk menangkap Reksadipa. Sejak itu, Reksadipa jadi buronan. Kemana saja, adikku dikejar oleh tentara Pajajaran. Lalu beliau tertangkap, Guru. Adikku kabur dari Pajajaran. Kabur meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Kemana Reksadipa pergi? Bagaimana nasib Putri Ratih? Nasibnya persis seperti nasibku. Seperti daun kering yang tertiup angin. Karena
lepas dari tangkainya. Guru pernah menjumpainya. Lama kami tidak berjumpa. Kemudian sesudah bayi yang dikandungnya lahir, Putri Ratih datang ke tempat saya. Kakang. Maafkan saya, Kakang. Saya telah mengkhianati cintamu, Kakang. Janganlah kau bangkitkan lagi masa yang sudah tenggelam. Sabda Sang Hyang Maha Pengatur telah berlaku atas diri kita. Kita ini cuma titah. Titah yang hanya bisa berkeinginan, tapi tidak bisa menentukan. Karena yang menentukan hanya Hyang Penguasa Jagat. Duduklah. Katakanlah, kau mau apa datang kemari? Kakang, saya dengar kabar burung. Katanya Kakang Reksadipa ada di daerah Galuh. Tolong antarkan saya ke sana, Kakang. Galuh. Tangisnya meruntuhkan hati saya. Dengan bayinya, Ratih saya antarkan ke Galuh menjumpai Reksadipa. Tapi, bagaimana sambutannya di sana? Tidak! Dia bukan anak saya. Dia anakmu, Kakang Baruna. Adireksa! Apakah itu ucapan seorang satria? Kakang Reksa, ini putramu. Titisanmu, Kakang. Apa buktinya kalau dia anak saya? Apa? Adikku, Reksadipa. Cobalah kau tanya pada hati sanubarimu. Apakah kau pantas bersikap begitu pada istrimu? Ratih seorang istri yang setia. Tahan menderita dalam mengatasi segala cobaan. Jangan kau tambah penderitaannya lebih berat lagi. Setia? Apakah masih ada kesetiaan apabila suaminya telah hilang tidak tahu di mana tempatnya? Kemudian datang seorang lelaki yang pernah dicintainya seperti kau. Kau yang dicintainya. Kau yang berhasil menjadi suaminya. Berapa lama saya jadi suaminya? Mestinya Kakang Baruna yang berhak menjadi suaminya. Dan yang berhak disebut ayah daripada bayi ini. Kakang menuduh saya dan Kakang Baruna main serong. Sekarang saya baru tahu. Saya salah pilih. Saya kira Kakang seorang satria yang berhati mulia. Nyatanya hati Kakang penuh ulat. Titip anak ini, Kakang. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab. Bapaknya tidak mau mengakuinya. Rawatlah anak ini baik-baik. Seperti Kakang merawat anak-anak Kakang sendiri. Ratih. Ini anakmu Reksadipa. Saya berani bersumpah atas nama Sang Maha Sempurna. Saya tidak siap menerima kenyataan ini, Kakang. Terimalah bayi itu. Dan jangan temui saya lagi. Keras kepala. Ingat Reksadipa. Kau akan menyesal nanti.
Rawa Rontek. Sejak kematian Ratih, saya selalu bermusuhan dengan adikku sendiri, Raksadipa. Kami saling bertempur, masing-masing melampiaskan dendam. Kami saling berpisah dan saling menimba ilmu. Yang kemudian kami saling bertemu dan saling menggempur. Dan ternyata Raksadipa lebih banyak mendapatkan kemajuan. Dia mendapatkan Rawa Rontek dan Panah Sakti, naga bercona. Sebagaimana kamu. Dulu pun saya gentar menghadapi ilmu Rawa Rontek dan Panah Sakti naga bercona. Bertahun-tahun saya mempelajari ilmu untuk menandingi ilmu Rawa Rontek dan Panah Sakti naga bercona. Saya pelajari ajian Pancasona dan jurus Raja Penyangga Langit. Saya ingin bertarung dengan saudaraku lagi. Tapi saya tidak diberi kesempatan. Raksadipa menghilang tak tentu rimbanya. Akan saya tangkap Kang Salegawa agar bisa menunjukkan tempat pertapaan Raksadipa, Guru. Akan saya turunkan ajian Pancasona agar kau bisa menandingi murid Raksadipa. Kalau ilmu yang saya turunkan ini kau gunakan untuk kerusakan, akan memakan dirimu sendiri. Iya, Guru. Pancasona. Kita ketemu lagi. Ya, tapi kali ini kau tidak kuberi ampun. Yeah!
Hutang darah. Bayar darah. Bapak siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sebut saja penagih hutang. Saya tidak punya hutang pada Bapak. Hutangmu berat. Hutang nyawa. Kau harus bayar. Sekarang aku tahu. Bapak pasti guru Kang Salegawa. Kau telah membunuh muridku. Kau harus menerima balasannya. Kau Reksa Dipa. Ya, yang selama ini kau cari-cari. Akan saya bawa kau ke Pajajaran. Hidup atau mati. Boleh coba. Ayo, kamu sudah ketemu Reksa Dipa. Di sini kau akan mati, anak muda. Iya. Keluarkan semua kemahiranmu, anak muda. Keluarkan semua kemanianmu, anak muda. Belum apa-apa. Jangan! Dia ayahmu. Ayah? Ya, inilah rahasia yang selama ini menyelimutimu. Itulah sebabnya kau saya suruh mencarinya dan membawanya pulang ke Pajajaran. Dengan harapan ayahmu akan tobat dan hidup berbahagia bersamamu. Kau hebat, anak muda. Terserah padamu. Kau mau mengakui dia sebagai anakmu atau tidak? Dia anak Ratih. Darah daging